Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya alhamdulillah sekarang kita udah masuk ke pertemuan podline di akhir pekan. Akhir bulan ya, akhir bulan Mei ditutup dengan materi pengasuhan. Nah, materi pengasuhan fitrah sebentar lagi selesai, tinggal beberapa fitrah lagi yang harus kita bahas. Setelah itu mungkin sudah selesai materi pekan keempat gitu ya. Nanti diganti dengan materi entah itu pendidikan anak dalam Islam atau bagaimana cara Nabi mengasuh anak. Jadi tergantung nanti ya setelah materi fitrahnya udah dibahas satu-satu. Nah, saat ini alhamdulillah kita akan membahas mengenai fitrah, individualitas dan sosialitas. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu fitrah, kemudian fitrah keimanan ya, yang bulan ketiga fitrah belajar dan bernalar, fitrah bulan keempat kita udah membahas fitrah seksualitas dan sekarang fitrah yang kelima yang akan kita bahas adalah fitrah individualitas dan sosialitas. Berarti tersisa hanya dua ya, kurang lebih dua fitrah lagi, yaitu fitrah bakat dan kepemimpinan mungkin ya. Fitrah bakat dan kepemimpinan juga sisanya fitrah jasmani dan fitrah perkembangan. Fitrah jasmani dan fitrah perkembangan bisa di satu pertemuan, jadi sisa 2 bulan lagi ya. Juni Juli, insya Allah di bulan Juli kita udah selesai pembahasan fitrah. Nanti kita langsung masuk ke materi fitrah nabawiyah atau pengasuhan cara Nabi ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai fitrah individualitas dan sosialitas. Nah, diawali dengan Quran Surah Al-Imran ayat 104, di mana hendaklah di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan dan berani ya berbuat yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa ayat ini terkait dengan fitrah individualitas dan sosialitas? Jadi di ayat ini kan dijelaskan hendaklah di antara kamu semua, di antara manusia menjadi segelongan orang yang mau atau mampu menyuruh kepada kebaikan atau mau berbuat kebaikan gitu ya. Nanti fitrah individualitas ini akan berhubungan dengan hal tersebut. Nah, kita langsung saja, apa peran ayah dan peran ibu di penumbuhan fitrah individualitas dan sosialitas? Peran ayah pada pendidikan individualitas dan sosialitas itu sebagai pendidik ego dan individualitasnya bagi anak. Sementara peran ibu itu sebagai perawat egonya anak yang berbasis dengan pengorbanan. Jadi rata-rata ibu ini lebih banyak berkorban untuk ego anaknya atau mengalah demi egosentris anaknya, terutama bagi anak-anak yang usia 0 sampai 7 tahun ya, di mana masih suka tantrum, masih suka ngamuk-ngamuk. Nah, biasanya ibu nih yang ngelawannya gitu ya, atau bersabar dengan tingkah laku anak yang seperti itu. Nah, biasanya ibu berperan sebagai perawat ego yang berbasis dengan pengorbanan. Berbeda dengan ayah. Ayah ini biasanya lebih apa ya, lebih agak ini ya agak tegas mungkin ketika anak tantrum-tantrum atau nangis-nangis atau ketika egosentrisnya sangat meledak-ledak, ayah biasanya ya udah gitu ya, atau diomongin sedikit sama ayah langsung diam anaknya dan sebagainya. Nah, ayah sebagai pendidik ego di sana. Pendidikan ego dan individualitas ini nantinya ya, pertumbuhan fitrah individualitas dan sosialitas, harapannya atau dimaksudkan agar membangun kesadaran tentang tidak apa-apa menjadi berbeda selama ia berada dalam kebenaran. Makanya ini nanti kan ketika kita udah belajar, oh ternyata penumbuhan fitrah individualitas dan sosialitas anak tuh begini ya, cara ngasuh anak atau cara menumbuhkannya begini ya. Nah, nanti ujungnya apa? Ujungnya diharapkan ketika si anak fitrah individualitas dan sosialitasnya udah tumbuh, dia itu punya pikiran yang nggak apa-apa, aku menjadi berbeda dibandingkan yang lain selama aku berada dalam kebenaran. Jadi seolah-olah nggak FOMO gitu ya, nggak ikut-ikut arus ke sana kemari gitu ya. Ketika teman-temannya mungkin nanti pada mabuk-mabukan atau malah pada ngerokok, dia lebih memilih ya nggak apa-apa, aku nggak sama kayak mereka, nggak apa-apa aku nggak ikut-ikutan ngerokok sama kayak mereka selama aku benar. Atau mungkin dalam yang muslimah, teman-temannya mungkin belum berkerudung gitu ya, masih pakai baju yang terbuka kalau jalan-jalan keluar, sementara dia berkerudung sendirian misalkan. Nah, itu diharapkan salah satunya ya, salah satu harapannya ketika dia berbeda
dengan teman-teman di lingkungannya, ya nggak apa-apa gitu ya menjadi berbeda selama ia berada dalam kebenaran. Jadi nyambung ke ayat yang tadi ya, ada sekelompok orang manusia atau sekelompok orang manusia yang nggak apa-apa gitu ya menyeru kepada kebaikan di tengah-tengah orang-orang yang melakukan keburukan. Atau bahkan kalau misalkan kita sangkut pautkan ke peristiwa akhir zaman, sekarang kan Rasulullah bilang manusia yang hidup di akhir zaman itu sebagaimana orang-orang yang memegang bara api yang panas. Jadi bagi orang-orang yang beriman terus hidup di tengah akhir zaman yang udah kacau banget gitu ya, di saat semua orang lainnya udah melupakan agamanya, udah melupakan nilai-nilai Islaminya dan lain sebagainya, orang-orang beriman tuh yang bertahan di kondisi seperti itu sebagaimana memegang barang api yang panas ya. Bayangin aja tangan kita pegang bara api yang panas ya, semakin dipegang erat, semakin keyakinan kita dan keimanan kita dipegang erat di kondisi seperti itu, semakin panas tangan kita ya. Pengennya mah ngelepasin aja gitu ya, dilepasin bara apinya biar nggak panas tangannya. Tapi kan karena itu adalah keteguhan keimanan kita, ya mau nggak mau, suka nggak suka, diriwayatkan oleh Rasulullah juga orang-orang yang beriman yang berada di akhir zaman itu nanti seperti itu gitu ya kondisinya. Nah, ini juga dia akan disupport kalau misalkan kita membentuk peradaban anak-anak yang fitrah individualitasnya tumbuh. Jadi dia tuh yang nggak apa-apa gitu ya. Aku bersendirian dalam kebenaran daripada aku ikut-ikutan orang yang keburukan gitu ya. Melakukan keburukan tapi bareng-bareng atau tetap berada di jalan kebenaran walaupun sendirian. Ya, kurang lebih kayak gitu harapannya. Itu adalah salah satu aspek ya. Kalau aspek yang didapat ketika kita sudah menumbuhkan fitrah individualitas dan sosialitas anak dengan baik. Nah, sekarang kita masuk bagaimana caranya Teh menumbuhkan fitrah individualitas anak ini gitu. Di usia 0 sampai 2 tahun itu diutamakan ayah sebagai pemberi suplai ego. Kenapa? Karena di usia 0 sampai 2 tahun, usia-usia anaknya masih sering tantrum ya, egosentris sekali, mau-maunya semua kemauannya pengen gitu ya. Lewat tukang mainan pengen nangis gitu, tidur-tiduran di lantai, pengen jajan, nggak boleh sama kita karena mungkin banyak gulanya dan apa dan lainnya, nangis gitu, tantrum, apa lempar-lempar barang atau bahkan yang paling parah adalah melukai diri sendiri. Jadi siapa yang bisa apa ya mengontrol hal itu diutamakannya adalah ayah, ayah yang memberi suplai ego. Gimana teh kalau nggak ada ayahnya? Ya kalau misalnya nggak ada ayahnya, cari sosok yang bisa menggantikan sosok ayah. Entah itu dari guru-guru atau entah itu dari orang-orang yang punya sosok ayah ideologis yang baik buat anak ya itu, entah pamannya, entah kakeknya gitu ya, atau entah adik kita sendiri yang bisa jadi sosok ayah pengganti gitu ya di saat ayahnya mungkin merantau kerjanya keluar atau bahkan nggak terlibat dalam pengasuhan. Nah, saran kegiatannya apa untuk menumbuhkan fitrah individualitas dan sosialitas pada anak? Sarannya adalah yang pertama memberi label nama pada mainannya. Jadi kan kalau misalkan anak-anak punya mainan tuh ada mobil-mobilan berapa biji gitu ya, atau ada Barbie-Barbian atau boneka gitu ya berapa banyak. Coba deh ditanya gitu ya untuk apa untuk menumbuhkan individualitasnya. Nah, untuk usia 0 sampai 2 tahun, anak ini fokusnya ke individualitas dulu ya, belum ada sosialitas. Jadi kalau misalkan anak 1 tahun udah disuruh keluar, keluar kamu main gitu. Usia 2 tahun udah disuruh keluar main, itu mungkin agak kurang pas gitu ya. Karena kalau misalnya berdasarkan fitrah, 0 sampai 2 tahun itu lagi masa-masanya mupuk individualitas anak. Jadi anak ini harus belajar dulu cara menjadi individualis atau jadi manusia gitu ya, jadi orang gitu ya, maksudnya jadi pribadi gitu ya, membentuk konsep diri. Dia harus tahu dulu itu sebagai individu, bukan sebagai makhluk sosial. Jadi dia kan anak baru lahir di usia 0 sampai 2 tahun, masa harus langsung diajarin sosial gitu ya, padahal dia belum kenal individu dirinya sendiri. Jadi di usia 0 sampai 2 tahun ini oleh pengasuhan fitrah, coba deh ajak anak buat ajarin dulu anak ini sebagai seorang individu. Jadi harus dipupuk dulu egonya di situ gitu ya. Salah satu kegiatannya nih yang bisa dilakukan adalah memberikan label pada mainannya. Jadi kalau misalkan anak lagi main, walaupun dia nggak bisa ngomong atau masih terbata-bata dalam bicara,
dilabelin aja gitu. Kalau misalkan ini Umi simpen mobilnya di sini ya, terus keranjangnya atau wadahnya dikasih nama sama kita gitu ya, atau dikasih gambar gitu dilabelin, dikasih gambar mobil gitu, dikasih gambar boneka atau dikasih gambar apa gitu ya, pasang-pasangan dan lain sebagainya, dikasih apa ya, label nama gitu, biar dia tuh tahu oh iya ternyata ini adalah milikku gitu ya, ini mobil milikku. Kalau mobilnya disimpan di sini jadi sebisa mungkin kalaupun ditinggal sama kita misalnya ke dapur atau kemana-mana, dia tuh bisa main sendirian dan mencari mainannya sendiri tanpa harus bantuan kita gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah ayah bermain dengan anak untuk memberikan suplai egonya. Kayak gimana teh ya? Main aja sama anak, entah itu ngegendong dia kan usianya masih 0 sampai 2 tahun. Entah itu ngegendong anak, entah itu gantian nyuapin anak, kan udah empasi ya di sini udah lewat dari empasi. Pas lagi empasi mungkin bisa di gantian suapinnya gitu. Bi atau ayah coba deh gantian suapinnya ketika ayah mungkin libur kerja Sabtu Ahad boleh digantiin gitu ya, bukan ibunya. Terus misalkan apa ya, main kuda-kudaan sama ayahnya di usia 0 sampai 2 tahun, entah itu anak perempuan, anak laki-laki, pokoknya dikasih ya supply egonya dari dari ayahnya. Ataupun ketika anaknya kebetulan lagi tantrum, misalkan ya lagi rewel-rewel tentang apa atau minta mainan ngerengek-rengek atau apapun itu, coba deh bawa peran ayah gitu ya. Kalaupun lagi kebetulan ada ayahnya gitu, tunjukin ya gitu, ini anakmu lagi tantrum atau lagi nangis, sok mangga gitu di apa didiemin atau gimana gitu, gimana gitu ya caranya biar ayah tuh ikut terlibat dalam pengasuhan, untuk mengenalkan si anak bahwa dia tuh adalah seorang individu. Bagaimana caranya lagi, metode yang harus difokuskan gitu ya, dengan memberi ruang pada anak untuk memiliki dan memilih. Atau juga di usia 0 sampai 2 tahun ini berikan anak untuk memiliki ruangnya sendiri dan memilih. Jadi kalau misalkan hari ini dikasih sama kita mobil merah sama mobil hijau misalkan, terus dikasih pilihan sama anak kita. Dia sekarang mau main yang mana ya? Mau mobil yang kuning, mobil yang merah atau mobil yang hijau? Biarkan dia memilih. Biarkan dia memiliki ruang untuk dirinya sendiri karena memang yang dipupuk adalah jiwa individunya. Indikatornya ego anak terpuaskan. Apa cirinya ego anak terpuaskan ya? Ketika dia kalau misalkan ada tantrumnya tapi bisa dengan mudah teratasi oleh kita gitu ya. Terus tantrumnya nggak sampai setengah jam atau bahkan sejam, itu juga salah satu ciri bahwa ego anak terpuaskan. Ya, fokus dan kata kuncinya adalah merawat merawat fitrah individu pada anak. Nah, di usia 3 sampai 6 tahun, oh ya di usia 0 sampai 2 tahun juga karena metodenya adalah dengan memberi ruang dan memiliki dan memberikan wadah untuk anak memilih. Kalau di saya sih ya prakteknya, saya juga punya anak usia 0 sampai 2 tahun, usianya sekarang masih 1,6 tahun atau 1,5 tahunan. Dia setiap udah mandi, udah selesai mandi, saya buka lemarinya, saya suruh dia untuk memilih pakaian apa yang akan dia pakai untuk hari itu. Walaupun dia belum bisa ngomong, usianya 1,5 tahun, walaupun dia belum bisa ngomong, dia bisa nunjukkan. Dek, mau yang mana ya? Pakai baju apa ya hari ini? Dia tuh udah karena terbiasa ditawari seperti itu terus-menerus. Akhirnya ketika saya buka lemari, dia tuh udah siap-siap mau nunjuk baju mana yang dia akan pakai. Padahal usianya baru 1,5 tahun. Dan baju apapun yang dia tunjuk gitu ya, itu akan saya pakaikan kepada dia gitu. Teh, apakah kalau malam gimana kalau misalkan dia pilih baju pendek sementara kan kalau malam takutnya digigit nyamuk atau apa, ya dalam 1 hari minimal 1 kali lah membuat dia memilih sesuatu. Kalau misalkan anak saya yang usianya 4 tahun lebih, dia pasti dikasih pilihan menu, misalkan Kak mau makan siang apa untuk hari ini gitu, saya kasih pilihan mau telur, mau ayam atau mau apa gitu ya, nanti Umi bikin atau gimana. Dan mungkin dikasih pilihannya dalam 1 hari itu minimal 1 kali. Agar apa? Agar dia tuh merasa oh iya ya gitu ya. Aku nih punya ruang untuk apa ya? Untuk memilih gitu ya. Dan punya ruang buat memilih untuk diriku sendiri. Nah, itu memupuk jiwa individunya. Nah, di usia 3 sampai 6 tahun itu tetap ya masih sama ayah menjadi pemberi suplai ego. Saran kegiatan yang konkret bisa dilakukan, tidak memaksanya untuk berbagi, tapi kisahkan mengenai indahnya berbagi.
Nah, di usia 3 sampai 6 tahun banyaknya ada playdate antara ibu-ibu ya, saya bawa anak, ibu-ibu bawa anak yang lain. Nah, ketika anak saya bawa mainannya, biasanya sering terjadi berantem. Terus karena kita merasa anak kita bawa mainan itu yang berlebih, kemudian anak teman kita nggak bawa mainan, nah secara serta-merta biasanya kita menyuruh anak kita untuk berbagi. Jadi kayak misalkan dia bawa mobil-mobilan nih, terus kata kita, Dek atau Kak, kasih dong mobilnya, kasih pinjam ke temennya dan sebagainya. Nah, otomatis kalau misalkan dia belum mengerti konsep berbagi itu sebegitu indahnya atau seberapa pentingnya berbagi, dia akan malah tantrum lagi. Dan justru ketika hal itu dilakukan oleh orang tua secara nggak langsung telah merusak atau mencederai fitrah individualitas anak. Di usia 0 sampai 2 tahun udah dikasih ruang buat memilih untuk memiliki menjadi individu sendiri. Di usia 3 sampai 6 tahun dipaksa berbagi seperti seolah-olah kaget anak tuh. Kenapa kan ini mobil milikku? Kan udah di labelin sama Umi atau udah dikasih gitu ya, dikasih gambar. Tiap hari aku mainin terus mobil ini. Tapi kenapa ketika aku pengen main di sini, aku harus berbagi kepada dia gitu ya, kepada anak yang lain. Ya, secara nggak langsung itu bikin apa ya, bikin nggak konsisten gitu orang tuanya, kok ini kan ini milikku, kenapa harus dibagikan dengan yang lain. Kan sering kali anak-anak yang belum paham hal itu akhirnya sama-sama nangis. Anak teman kita nangis karena pengen mainan mobil-mobilan, anak kita nangis karena kita paksa buat berbagi. Jadi solusinya apa teh? Apakah memang nggak boleh berbagi? Bukan nggak boleh berbagi, tapi coba deh disonding dulu sebelum dipaksa berbagi, disonding dulu anaknya. Kayak misalnya ada buku tentang berkisah berbagi apa gitu ya, atau berbagi mainan apa, kan banyak ya buku-buku yang berseliweran tuh, bisa di online shop ataupun di Instagram dan sebagainya. Dilihat aja gitu ya buku-buku yang tentang berbagi dikisahkan. Atau mungkin kita bisa ajarin nih, misalkan pas kita ke masjid terus ada kenceleng masjid dimasukin ke sana, yuk kita berbagi, yuk kita kasih, nanti berbagi tuh bisa bikin kita bahagia loh. Misalkan terus nyuruh anak kita buat masukin uang ke kenceleng masjidnya gitu ya, buat sedekah juga. Ya diajarin berbagi itu gitu. Terus kalau misalkan kita lagi bagi-bagi hampers, mungkin ibunya yang suka bikin hampers atau bikin snack-snack mungkin, atau mungkin di sekolahnya kan mungkin ada yang udah sekolah di usia 3 sampai 6 tahun udah masuk TK, kan di sekolahnya suka ada momen-momen berbagi itu gitu ya, atau si ibunya bikin agar kecil-kecilan terus dibagiin sama teman-temannya, biarlah dia yang ngebagiin agarnya gitu ya, didampingin sama gurunya. Dan itu juga salah satu cara ya. Jadi bukan dipaksa berbagi itu, tapi dicontohkan atau disonding terlebih dahulu. Banyak caranya sondingnya ya, mau dari buku, mau aksi nyata, mau cuman diliatin aja dan sebagainya, itu pilihan masing-masing orang tua. Yang selanjutnya, ajak anak, bisa diajak ke panti asuhan gitu ya, lihat teman-teman yang mungkin tidak memiliki orang tua, tidak seenak dirinya gitu ya, atau bermain dengan anak dari orang tua yang memiliki gangguan. Jadi ketika ada anak yang biasanya orang tuanya mungkin berpisah, entah cerai, terus dia punya trauma, atau mungkin orang tuanya bekerja dua-duanya, dia dititipin sama neneknya gitu ya, atau sama supir dan sebagainya. Nah, ajaklah bermain anak-anak kita dengan orang-orang seperti itu. Jadi untuk sesekali aja ya. Jadi biar si anak ini tahu, oh iya ya, ada orang di luar sana yang mungkin ayah ibunya nggak selengkap saya gitu ya. Itu juga sebagai apa ya, sebagai modal awal buat dia tahu nilai sosialitasnya nanti. Jadi di usia 3 sampai 6 tahun juga ini masih individualitas, tapi dikenalin sedikit-sedikit jiwa sosialitasnya. Metodenya apa? Ya dengan memberikan ruang pada anak memiliki dan memilih juga sama, dan tidak memaksa anak untuk mengalah. Jangan paksa anak untuk mengalah pada orang lain dan menyerahkan kepemilikannya. Kayak tadi, dia punya mobil dipaksa disuruh ngalah sama anaknya yang lain, ya kamu nih pinjemin gitu ya, kamu nih jahat dan sebagainya. Gak boleh digituin dulu. Nanti khawatirnya ketika dipaksa terus mengalah, ya dia nanti sampai besar ya dia akan mengalah untuk orang lain untuk segala hal gitu ya. Indikatornya apa? Ya sama, ego anaknya akan terpuaskan. Indikator ciri-cirinya apa? Ya kalau tantrum ya nggak lama-lama gitu ya, nggak sampai 1 jam. Tantrum pasti ada terus di usia sampai 7 tahunan gitu ya. Anak-anak tantrum sampai 7 tahunan masih ada terus. Tapi kalau misalkan ketika fitrahnya udah tumbuh,
tantrumnya nggak akan lama gitu ya dan nggak akan sampai menyakiti diri sendiri. Nah, di usia 7 sampai 10 tahun ini sudah mulai masuk ke sosialitas. Jadi kalau misalkan tadi di usia 0 sampai 6 tahun itu masih individualitas, si anak itu diajarin individunya dulu ya, ditumbuhkan dulu. Nah, nanti udah masuk 7 sampai 10 tahun udah masuk ke sosialitasnya. Prinsip orang tuanya gimana? Ini ayah ibu rajin-rajin bermuamalah dengan orang tua yang lainnya. Jadi kalau misalkan udah masuk SD nih anaknya gitu ya kan selalu ada pertemuan orang tua misalkan atau kalau misalkan ayahnya ternyata pembisnis ataupun apapun itu ada pertemuan di rumah gitu ya ajak anak untuk melihat bahwa ada koneksi di sana gitu ya. Oh ternyata orang tuaku ketemuan sama orang tua yang lain gitu ya atau kalaupun nggak di sekolah, kalaupun nggak di bidang pekerjaan, mungkin di pengajian ibunya suka ngaji sama ibu-ibu lain, diajak anaknya gitu. Oh ternyata ibuku punya temen ya di luar sana gitu ya, kayak gitu. Atau enggak, ajak anak mulai ke playdate yang mungkin bisa berkenalan, kayak misalkan ada aktivitas pramuka gitu ya, atau apapun itu ajak anak mulai diajak. Teh apakah kalau playdate di usia kurang dari 7 tahun misalnya 3 sampai 6 tahun playdate gitu boleh nggak ya boleh-boleh aja tapi jangan dipaksa. Kayak misalkan ada anak yang nggak mau yang masih malas keluar gitu ya pengennya sama ibu terus di dalam. Kalaupun diajak keluar ya menyendiri gitu dia ya apakah dia nggak suka sosialisasi atau gimana. Ya namanya juga 3 sampai 6 tahun egosentrisnya masih tinggi. Kalaupun diajak playdate tapi anak kita menyendiri bukan ciri-ciri anak kita yang salah, tapi memang seperti itu gitu ya. Fitrahnya memang anak ya seperti itu ya nggak apa-apa. Nanti di usia 7 10 tahun juga udah mulai sosialitasnya udah tumbuh. Saran kegiatannya apa? Mulai temani anak atau beri kesempatan sendiri untuk berpetualang di alam. Kayak mulai ajak anak ke aktivitas-aktivitas kayak hiking gitu ya atau pergi ke curug gitu ya atau mungkin camping di taman-taman yang terdekat atau bukit-bukit yang terdekat atau mungkin kita datang ke tempat-tempat yang bernuansa alam gitu ya terus belajar dari sana itu bisa juga dan beri ia tanggung jawab yang relevan dengan sifat uniknya. Gimana caranya? Nah, sifat unik ini nanti akan kita bahas di fitrah bakat ya di bulan depan. Di bulan depan di pekan keempat kita akan membahas fitrah bakat. Nah, kalau misalkan di individualitas kali ini, beri tanggung jawab yang relevan dengan sifat uniknya. Jadi contohnya sifat unik itu kayak gini. Misalkan si anak tuh sukanya ngomong terus ya, nanya ini itu, nanya ini itu. Nah, coba deh berikan dia tanggung jawab yang relevan atas sifat uniknya karena dia suka ngomong, suka nanya terus. Kasih berikan dia tanggung jawab. Oke, karena kamu suka nanya gitu ya. Sekarang tulis atau mungkin nanti di jam sekian gitu atau pada zuhur atau pada asar kita diskusi tentang yang kamu pengen tahu ya. Terus nanti kita cari jawabannya sama-sama di buku, entah itu di komputer bareng-bareng gitu ya atau mungkin jawabannya langsung di Al-Qur'an gitu ya. Kita diskusi bareng-bareng dan kasih dia tanggung jawab. Kayak misalkan mau diskusi nggak hari ini tentang pertanyaan yang kamu itu? Oh mau. Misalkan dia yang nyalain komputernya, dia yang misalkan mainin kursornya, kita yang ngetik-ngetik keyboardnya, atau mungkin kita yang buka-buka Quran, kemudian dia yang mendengarkan, kemudian dia yang menandai Qurannya dengan stikernya, misalnya dan apapun itu dan beri tanggung jawab. Atau mungkin anaknya suka beres-beres, ya, nggak suka berantakan, misalnya kalau ada mainan berantakan dia langsung beresin, kalau ada sampah dia langsung buang, beri tanggung jawab, kayak misalkan, oh oke kakak hari ini kakak yang sapu-sapu ya, nanti Umi tinggal ngepel lantai kayak gitu. Atau oke kakak hari ini kakak yang masukin bajunya ke lemari ya, Umi yang lipatnya kayak gitu. Jadi kasih tanggung jawab yang relevan dengan sifat uniknya. Dari mana kita tahu sifat unik anak? Ya nanti itu dibahas di fitrah bakat. Ya intinya sifat unik ini bisa kita tahu ketika kita udah kenal dengan anak kita sendiri. Kalau sampai saat ini kita belum tahu sifat unik apa, berarti kita belum kenal dengan anak kita. Metodenya apa? Ya kenalkan anak pada peran sosial. Jadi baru ajak ke peran-peran sosial. Kayak ibunya suka ngaji, ajak ke pengajian. Ayahnya suka ketemu sama teman-temannya, misalkan nobar futsal atau apapun itu, ajaklah anak ke nobar futsal itu gitu ya. Atau mungkin ayahnya dagang di pasar, ya ajak ke pasar gitu dan sebagainya, ajak ke peran-peran sosial. Indikatornya anak paham bahwa peran sosial itu ada gitu ya di sini dan hukum atau adab bersosial itu dia udah paham.
Nah, kayak gitu ya di usia 7 sampai 10 tahun nih. Berarti 7 sampai 10 tahun kurang lebih SD ya. Udah masuk usia SD, 7 sampai 10 tahun udah mulai bisa dilakukan hal itu. Nah, yang selanjutnya di usia 11 sampai 14 tahun itu juga sama prinsip orang tua adalah bermuamalah lagi ya dengan orang tua lainnya, sering ketemu orang tua yang lainnya atau bahkan dengan orang-orang yang di sekitar kita, tetangga, Pak RT, Pak RW, pokoknya semua ya orang-orang sosial. Nah, saran kegiatannya, anak terlibat dalam bisnis keluarga atau misi keluarga jika ada. Juga anak terlibat dalam organisasi sosial di komunitas. Di usia 11 sampai 14 tahun kurang lebih berarti anak udah masuk SMP mungkin ya, udah masuk SMP, usia-usia SMP kan suka ada tuh ekskul-ekskul misalnya dulu juga kita waktu SMP kan ada ya ekskul-ekskul kayak ada pramuka, paskibra, apalagi PMR kan banyak ya. Ada yang tentang biologi club atau English club dan lain sebagainya kan banyak tuh pilihannya. Nah, boleh libatkan anak. Nah, iya OSIS juga bisa. OSIS bisa tuh dilibatkan anak ke sana, dimasukin, dikasih saran sama kita. Mungkin anaknya masih bingung, Umi masuk kemana ya saya gitu. Nanti diarahin sama kita, oh ternyata si anak tuh punya sifat unik yang ini, pantasnya kemana ya, dikasih saran sama kita kayak gitu. Kalaupun nggak di sekolah nggak ada kegiatan, mungkin di RT setempat ada gitu ya, kayak Karang Taruna atau apapun itu yang ada kegiatan-kegiatan sosialnya aja. Ataupun ternyata nggak ikut di RT, nggak ikut di sekolah, mungkin orang tuanya punya bisnis atau bisnis baju atau jualan di pasar atau jualan apa misalkan jualan cincau es krim, misalnya libatkan dia buat bikin cincaunya kayak gimana, bikin es krimnya kayak gimana, terus ajak dia buat jualan misalkan ya nongkrong di Car Free Day alun-alun Bandung misalkan atau di alun-alun mana gitu jualan sama dia jadi dia tahu ya jiwa sosialnya tumbuh gara-gara itu gitu ya dia ketemu sama customer dia ketemu sama teman-teman di organisasinya dia ketemu sama orang-orang di lingkungannya jadi di usia 0 sampai 2 di usia 0 sampai 2 pupuk terus egonya terus-terusan dia sadari dia bahwa ada seorang individu 3 sampai 6 tahun itu tetap jadi kenalkan dia sama individu tapi pasti ada godaan dari luar buat kayak ketemu anak lain yang tadi yang berbuat mainan dan sebagainya itu ciri-ciri buat nambah naik ke sosialnya di usia 7 sampai 10 tahun udah mulai diajak ngajarin jiwa sosialitasnya tumbuh di sana ajak ketemu banyak orang dan insya Allah di usia 11 sampai 14 tahun dia sudah harus bisa ya ini ya apa bermain atau berkegiatan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi 11 sampai 14 tahun ini ya dia punya apa ya, punya teman di luar gitu ya. Justru di usia 11 sampai 14 tahun anak tuh sering ninggalin orang tuanya. Bisa Umi gitu misalkan karate lah atau apa saya punya adik yang usianya 11 sampai 14 tahun dia tuh jarang banget di rumah. Di rumah tuh paling dari jam 4 atau jam 5 sore lah baru pulang gitu. Entah itu ada OSIS, entah itu ada karate, terus nanti bisa nginep karena ujian kenaikan tingkat apa gitu ya, ada kemah dan lain sebagainya itu sering banget. Dan di usia-usia ini orang tua mulai perlahan-lahan kehilangan anaknya. Jadi kayak anaknya udah punya kegiatan sosial lain lah di luar gitu ya. Apakah ini diperbolehkan ya? Justru boleh-boleh aja selama dia udah paham individunya gitu ya nanti diiringi sama fitrah keimanan yang udah kita bahas bulan lalu gitu ya, bulan-bulan lalu ketika fitrah individualitasnya tumbuh, keimanannya juga udah tumbuh, terus dia udah siap di sosialitasnya, akhirnya harapan yang kita harapkan tadi dia akan berani gitu ya berbeda walaupun di tengah orang-orang yang arusnya buruk gitu ya. Jadi bagaimana cara kita menjaga anak kita ketika lingkungan sekitarnya buruk ya salah satunya dengan menumbuhkan fitrah individualitasnya dulu gitu ya, memupuk dengan baik baru di sosialnya. Jadi jangan sampai anak disuruh sosialnya dulu gitu. Kamu main keluar dan sebagainya. Anak 7 tahun harus terus terus keluar buat sosialisasi sama orang. Nah, kayak gitu juga ya, harus sesuai dengan tahapannya. Nah, bagaimana di Sirah Nabawiyah teh? Apakah Nabi juga pertumbuhan fitrahnya bagus gitu ya, atau baik-baik saja? Kita lihat di usia 0 sampai 4 tahun, Nabi itu kan diasuh sama Ibunda Halimatus Sya'diyah di Bani Sa'ad, diajarkan dengan konsep individualitas, padahal saat itu Ibunda Halimah juga
ada anak kandung yang masih ia susui dan rawat juga. Jadi bagaimana konsep Nabi individualitasnya tumbuh kan Ibunda Halimatus Sya'diyah waktu ngambil Nabi Muhammad waktu bayi untuk disusuin, Ibunda Halimah juga punya anak yang disusuin ternyata. Jadi kalau pas Nabi usianya 1 tahun ya udah mulai paham atau 1 tahun setengah mau ke 2 tahun ketika mau nyusu barengan gitu ya harus saling bergantian. Jadi anaknya Ibunda Halimatus Sya'diyah dulu, baru nanti Nabi Muhammad terus digantiin kan nyusunya masih nyusu ASI kayak gitu. Kalaupun udah lepas nyusunya di usia 2 tahun lebih gitu ya mau menuju ke 4 tahun. Nah, kan biasanya diajak tuh sama suaminya Ibunda Halimatus Sya'diyah ke peternakan gitu ya, nengok kambing atau ke perkebunan yang dimiliki oleh Ibunda Halimah. Nah, kadang-kadang ya ada juga gitu ya momen-momen di mana berebut berebut tongkat kayu dan sebagainya sama anaknya itu, sama anaknya Ibunda Halimatus Sya'diyah. Ya, tapi karena suaminya Ibunda Halimatus Sya'diyah paham, Ibunda Halimah juga mengerti. Akhirnya setiap mau berangkat ke kebun atau ke peternakan, mereka selalu menyediakan 2 bekal makanan gitu ya untuk Nabi Muhammad dan untuk anaknya. Terus membawa juga bekal minum dan juga tongkat-tongkat sebagai mainan. Jadi kalau misalkan anak-anak sering main tongkat gitu ya di apa dikebas-kebasin ke tanaman-tanaman kalau lagi jalan dan lain sebagainya. Ya Nabi Muhammad juga di kisah di dalam sirahnya seperti itu ya. Kalau misalkan mau ke apa peternakannya atau ke ke kebunnya itu selalu begitu. Tapi Ibunda Halimah selalu menyediakan dua dua jenis, jadi nggak berebut. Jadi nggak dipaksa buat mengalah gitu ya di usia 0 sampai 6 tahunan. Nah, masuk ke usia 6 sampai 10 tahun, Nabi diasuh oleh Ibunda Aminah. Balik lagi ke Ibunda Aminah di kota Mekah, ke ibunya yang asli dan sang kakek. Ini mulai masuk fase sosialitas oleh sang kakek. Siapa yang nggak kenal kakeknya Nabi Muhammad? Kakeknya Nabi Muhammad itu sangat terkenal di orang-orang Quraisy, pembesar bahkan ya. Bahkan pembesar para Quraisy itu kayak hormat gitu ya ke kakeknya Nabi Muhammad. Nah, ketika diasuh sama kakeknya, Nabi Muhammad sering melihat ke kakeknya Nabi Muhammad itu didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy gitu ya, berdiplomasi, pasar, masalah. Jadi ada yang berantem lapornya ke kakeknya Nabi Muhammad, ada harga yang tiba-tiba naik lapornya ke kakeknya Nabi Muhammad. Jadi seolah-olah kakeknya Nabi Muhammad itu kayak apa ya? Kayak Pak RT lah gitu ya. Kalau misalnya zaman sekarang mah mungkin kayak Pak RT. Jadi kalau misalkan ada masalah apa-apa, mencari solusinya kepada kakeknya Nabi Muhammad. Di sanalah Nabi Muhammad melihat adanya proses orang tua yang bermuamalah dengan orang tua yang lainnya. Apalagi langsung sama kakeknya Nabi Muhammad ya diplomasi dalam segala urusan. Urusan pasar iya, urusan rumah tangga iya gitu ya, urusan semuanya iya. Jelaslah tumbuh di sana. Terus di usia 11 sampai 14 tahun Nabi diasuh oleh pamannya, sosialitasnya tumbuh sempurna bahkan mendapat gelar Al-Amin. Dari mana teh taunya? Saat diasuh ketika sang kakeknya udah meninggal dunia kan dipindah asuh ke pamannya ya. Nah di pamannya ini kodarullahnya kondisi ekonomi pamannya kan agak kurang, tapi anak dari pamannya Nabi Muhammad ini banyak ya, banyak anaknya pamannya. Jadi kalau Nabi Muhammad kalau mau makan aja harus nunggu dulu anak-anaknya makan gitu ya baru Nabi Muhammad mau. Jadi sungkan gitu ya karena kekurangan tadi gitu ya kondisi ekonominya nggak baik. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan, wahai paman, ajari aku berdagang bahwa ajari aku berdagang, bawa aku ke pasar hingga aku bisa membantu perekonomian keluargamu. Nah, disinilah terjun langsung sosialnya, ketemu siapa? Ketemu customer, sama pamannya diajarin dagang di pasar, sampai dagangnya berhasil, jago, dipercaya oleh semua orang, dan dapat gelar apa? Dapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dipercaya. Jadi kalau misalkan ada yang barang nih, punya produsen barang apa, dikasih ke Nabi Muhammad nih, Nabi Muhammad jualin gitu ya, sama Nabi Muhammad dijualin berhasil dapat untung besar kayak gitu, jadi tumbuh fitrah sosialnya. Nah dari sini kita dari fitrah nabawiyah juga atau dari sirah nabawiyah juga udah kelihatan ya fitrah Nabi Muhammad itu tumbuh banget dan nggak ada yang berbenturan dengan apa dengan teori yang kita bahas tadi.
ya. Jadi di usia kecil memang dipupuk jiwa individunya, kemudian transisi antara individu dan sosialitasnya di usia 6 sampai 10 tahun gitu ya. Nanti masuk ke 11 sampai 14 tahun baru terjun langsung ke dunia sosialnya. Entah itu ke organisasi tadi kalau zaman sekarang, kalau di zaman dulu kan langsung dagang gitu ya, langsung perang dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, yang harus diperhatikan dalam fitrah individualitas anak, biarkan anak memahami dulu konsep dirinya sebagai individu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan paksa anak buat langsung terjun jadi orang-orang sosial, tapi biarkan anak untuk memahami konsep dirinya sebagai individu terlebih dahulu. Jangan dulu dipaksa berbagi, jangan dulu dipaksa buat bersosialisasi. Kamu nih di rumah terus gitu ya, padahal usianya baru 4 tahun. Ayo keluar keluar. Nggak usah kayak gitu. Jadi biarin aja kalau misalnya emang anaknya mau di rumah atau mau menyendiri dulu, bukan berarti aduh anak aku ini nggak bisa gaul dan sebagainya, nggak apa-apa. Berarti dia sedang apa ya, mencerna bahwa dirinya adalah seorang individu. Akibatnya apa teh kalau anak selalu dipaksa demikian gitu ya, atau dipaksa oleh orang tuanya, entah itu harusnya individu dulu dikenalin tapi dipaksa sosial. Ketika dia main di luar di usianya 11 tahun jadi dia banyak di luar, dipaksa di rumah terus sama ibunya, gimana? Yang pertama anak akan menjadi people pleaser. Jadi tidak enakan dengan orang lain karena dipaksa terus sama orang tuanya, takut sama orang tuanya, akhirnya ketika ada orang lain yang meminta sesuatu dia enggan untuk menolak. Jadi kalau misalkan orang lain ngajak apa, ya iya aja gitu ya, ragu gitu ya. Akibatnya apa? Dia menjadi seseorang yang sering meragu atau seseorang yang peragu gitu ya. Lalu juga dia akan sulit mengambil keputusan gitu apa gitu ya, karena nggak dikasih ruang memilih sama orang tuanya gitu ya. Kamu harus nurut sama orang tua gini-gini gitu. Kamu harus masuk ke dalam atau keluar dan sebagainya. Akan sulit ambil keputusan ketika dia dewasa atau bahkan mudah dibully sama teman-temannya karena ragu tadi gitu ya. Terus iya iya aja gitu sama orang lain dan akan eh, mudah ditipu orang ya kalau misalkan takutnya kayak gitu. Itu kalau misalkan ke bawah downgrade-nya. Kalau misalkan ke atas, ini akan menjadi anak yang sangat egois. Jadi kalau misalkan ininya enggak apa ya enggak seimbang, dia bisa jadi people pleaser yang tadi ya penuh keraguan, mudah dibully dan sebagainya, ataupun nanti atau upgrade-nya ke atas. Jadi dia akan menjadi orang yang sangat egois. Dia akan haus pengakuan orang, dia akan haus perhatian orang, pokoknya pengen cari perhatian terus gimana caranya gitu ya, walaupun cari perhatiannya itu dengan cara-cara yang buruk. Misalkan sulit berkolaborasi dengan orang karena dia arogan, dia merasa dia paling hebat, dia merasa dia paling bisa segala hal dan sebagainya, merasa dirinya paling berjasa, aku nih gitu, ini aku Iqmal loh gitu. Padahal mah siapa lo gitu kan, ya kayak gitu. Jadi dia tuh ada dua kondisi ya, ketika dia turun ke bawah dia akan menjadi people pleaser, dan kalau misalnya dia akan ke atas dia akan menjadi anak yang sangat egois. Biasanya caper sama orang tua, wah apa aja jadi masalah, misalkan apa gitu ya. Nah kalau misalkan di sekolah bisa jadi pelaku bullying. Jadi ada dua nih, tinggal kalau misalnya nggak ada kesesuaian antara individualitas dan sosialitas, anaknya bisa ke bawah atau ke atas. Kalau ke bawah jadi korban bully, kalau ke atas dia jadi pelaku bully. Sama-sama nggak baik. Kayak gitu. Dan apa aja beberapa penyimpangan atau fitrah individualitas yang cedera, kalau misalkan kita yang enggak menumbuhkan fitrahnya dengan baik, ya anak menjadi malu bertanya. Bisa kan kalau misalkan people pleaser, dia ragu kalau mau nanya tuh, ah ya udahlah gitu ya. Malu dan sebagainya, dia malu, ya malu gitu ya, terus atau malu bersosial, aduh aku nggak mau main deh sama orang lain gitu ya, aduh aku males deh pengen di rumah aja, dan usianya udah 14 tahun gitu ya, atau di usia-usia itu ah nggak ikutan ekskul apa-apa, di rumah aja weh mah gitu ya, aku nggak tertarik apapun gitu ya, kayak gitu misalkan di rumah. Tapi ingat juga ada anak-anak yang memang pengen di rumah tapi kesukaannya itu baca buku, misalkannya baca buku atau nulis puisi ataupun apapun. Nah itu berarti bakatnya memang bersosialisasinya lewat buku tadi, lewat tulisan, itu beda lagi ya, nanti di fitrah bakat dibahas. Kalau misalkan ini mah sosialnya di luar kurang tapi di rumah juga nggak ngapa-ngapain itu ya, nggak suka buku, nggak suka nulis, nggak suka riset ya, cuman di rumah tuh cuma rebahan gitu ya, atau tidur atau bahkan main game. Nah itu salah satu cirinya gitu ya, penyimpangan atau cedera fitrahnya, dan enggan berteman dengan yang lain. Anak akan menjadi terus isu terhadap lingkungan di sekitarnya, mengucilkan diri dari temannya. Jadi
nggak ada rasa percaya gitu sama orang sama teman-temannya, ah udah deh aku mending sendiri aja dan sebagainya. Itu juga bisa. Atau anak akan menjadi hiperaktif. Kalau yang kedua ini kan ke bawah. Kalau misalnya ke atas, anak akan menjadi hiperaktif gitu ya. Segala aja dari masalah ya. Dia di sekolah misalnya pukul temennya, orang tuanya didatangin. Di rumah dia juga mungkin cari perhatian banget sama orang tuanya. Entah entah kelakuannya tuh udah, aduh, kamu tuh bisa diam gak sih gitu ya. Terus aja terus bikin masalah. Cari perhatian sama orang tua intinya kayak gitu secara tidak benar bisa jadi atau bahkan menjadi korban kalau ke bawah atau pelaku bullying kalau misalkan dia ke atas. Jadi ini salah satu akibatnya jika kita tidak mencoba menumbuhkan fitrah individualitas dan sosialitas pada anak. Sekian materi fitrah individualitas dan sosialitasnya. Cara apa sih harapannya juga udah dijelasin, ayat Al-Quran yang relate juga sudah dijelasin, cara menumbuhkannya juga sudah dijelasin. Terus akibatnya apa ketika kita tidak menumbuhkan fitrahnya dengan baik. Mangga silahkan ada yang mau ditanyakan, boleh kalau misalnya ada yang mau nanya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh lewat kolom chat atau langsung resen aja. Sementara nunggu yang nanya, karena waktunya ada beberapa menit lagi, saya akan bahas untuk pertemuan di bulan Mei, sekarang Juni berarti ya. Jadi Podline ini udah masuk ke episode 21 di materi bulan Juni nanti. Kita akan masuk di pekan pertama, kita mungkin akan bahas mengenai masuk ke manajemen rumah tangga ya, materi pekan pertama di bulan Juni, di pekan yang keduanya kita akan meneruskan Sirah Nabawiyah. Terakhir kan kita Nabi Hud, berarti kita masuk ke Nabi Soleh di bulan Juni pekan kedua. Di pekan ketiga tetap diisi oleh kisah 1001 malam di malam ke-19 sampai 21. Dan di pekan terakhir kita akan membahas mengenai fitrah bakat dan kepemimpinan. Nanti di fitrah bakat kepemimpinan kita akan belajar tentang yang ENFT yang kayak misalnya ISTJ dan yang sebagainya gitu ya, yang kepribadian manusia. Juga kita akan pembagian bakat pada anak, terus penilaian bakat menurut Stephen genetik, kurang lebihnya kayak gitu ya. Bakat di bulan depan itu akan kita bahas. Kayak gitu. Udah selesai bulan Juni. Nanti kita masuk lagi ke bulan Juli. Di bulan terakhir kita pembahasan fitrah. Setelah itu selesai pembahasan fitrah. Alhamdulillah. Saya izin bertanya, kalau anak 2 tahun pengen keluar terus gimana teh? Karena lihat temennya yang main di luar. Nggak apa-apa kalau misalkan anak usia 2 tahun pengen keluar ya nggak apa-apa. Tapi paling anak-anak tuh cuman pengen keluarnya aja. Tapi nanti ketika anak usia 2 tahun dipertemukan, dia akan masing-masing bermain sendiri gitu ya. Kalaupun berdekatan paling nanti dia akan saling menjenggut rambut gitu atau mendorong badan karena memang kan lagi jalan-jalan atau lagi ngerangka kan gitu nggak apa-apa tuh dibawa keluar aja jangan dikurung di dalam rumah kalau si anaknya mau keluar tapi ditemenin sama kita ya boleh aja keluar tapi jangan ditemenin sama kita kalaupun mau dibawa keluar saran saya jangan bawa mainan karena bawa mainan akan berpotensi terjadinya baku hantam di antara mereka. Enggak sih. Jadi ya direkomendasikan enggak bawa mainan. Kalaupun bawa mainan, setidaknya 2 mainan tapi yang serupa gitu ya. Kalau misalnya mobil, bawa 2 mobil. Kalau apa ya? Kalau bawa sendok-sendok gitu kan, semuanya dimainin, dibawa 2 jenis buat dia dan temannya kayak gitu. Tapi kalau ada anak yang lain nggak mau pulang, gimana? Oh, ini pertanyaan kedua, salah-salah. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sama anak saya juga sering diajak keluar, tapi kalau udah waktunya pulang dia pulang. Tapi kalau ada anak yang lain nggak mau pulang, oh kayak gitu. Ya mungkin kalau tentang hal itu kita bisa bikin perjanjian dulu sama anak. Nah, kamu waktu main di luar berapa jam ya gitu ya. Nanti dikasih jeda dan dikasih sounding sama anak. Jadi nah kamu boleh main di luar sekian jam gitu ya atau sekian menit atau nanti sampai adzan asar sampai azan maghrib misalkan kayak gitu. Kalau misalkan si ibunya nggak nemenin anaknya, ya diingetin aja, nah ayo pulang, makan dulu dan sebagainya gitu ya. Nanti atau kita ya kalau misalnya si anaknya masih terus main, kitanya keluar dulu, Bu. Kitanya keluar dulu, terus bilang, Kak atau Dek makan dulu yuk, terus nanti kita izin sama temennya. Ade atau kakak atau teteh ataupun apapun itu,
nama anaknya, terus sebut nama kita, misalkan Fawas mau makan dulu ya, nanti mainnya dilanjutkan gitu, atau Fakihnya mau mandi dulu ya, nanti mainnya dilanjutkan gitu, terus kita tuntun anak kita pulang. Dah gitu selesai. Gimana teh kalau anaknya ngamuk-ngamuk atau tantrum? Nah, kalau misalkan anaknya ngamuk-ngamuk atau tantrum, dikasih pilihan, tetap dikasih pilihan sama kita. Kakak mau masuk sendiri atau kakak mau terus main di sini. Tapi kalau terus main di sini, Umi misalkan hitung sampai 10. Ketika hitungan 10 sampai selesai, kakak mau nggak mau harus Umi gendong ya ke rumah gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan anaknya tetap mau main, terus udah hitungan 10 tetap dia mau main terus, ya tetap konsisten dengan apa yang kita katakan, digendong anaknya terus dibawa ke rumah, walaupun nanti dilanjutkan tantrumnya di rumah ya nggak apa-apa, nggak masalah, tapi kita harus konsisten dengan apa yang kita ucapkan kayak gitu teh. Jadi nggak usah dipaksa, dikasih pilihan dulu, minta izin sama anaknya, minta izin dulu sama si temennya, baru dikasih pilihan itu ya, mau masuk sendiri apa mau digendong sama kita. Kalau misalkan dia tetap nggak mau nurut, ya udah gendong dan dilanjutkan tantrumnya di rumah. Selebihnya gimana cara menangani tantrumnya di rumah? Tunggu dulu dia sampai berhenti, tenangin dulu diri kita biar nggak marah-marah sama anak. Udah gitu ketika anaknya udah mulai tenang, tanya, kenapa tadi nggak mau ini, kan udah perjanjian sama Umi gini gini gini, dikasih pengertian dan insya Allah bakal reda dengan sendirinya. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita ke yang resen dulu ya. Nanti ini baru baru sampai Teh Habibah, tadi ke yang resen dulu. Mangga Teh Merisa kalau mau nanya. Baik Teh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Teh, izin bertanya, anak saya umur 4 tahun, udah PAUD. Kemarin pas pulang sekolah itu dia cerita, katanya dia kan bawa jajanan agak banyak, udah dibagi tuh sama temennya. Terus temennya tuh mau minta jajanan dia lagi, padahal jajanan itu yang dia pingin. Terus temennya tuh bilang dia jahat, terus dia tuh nangis kan, sedih kan, mungkin dia ngerasanya udah berbagi tapi kok masih dibilang jahat kayak gitu. Terus saya bingung, saya itu harus ngerespon gimana ya, apakah apa yang harus saya respon deh gitu deh. Gitu. Makasih. Ya, sama-sama. Yang pertama yang harus direspon adalah validasi anak dulu, validasi rasa anak. Jadi beri pemahaman ke anaknya bahwa adek itu nggak jahat loh gitu ya, adek itu baik. Jadi kalau misalkan takutnya nanti karena dia kan nangisnya karena disebut jahat sama sama temannya padahal dia udah berbagi gitu ya. Nah, validasi dulu rasa anaknya. Dek atau kakak, kakak tuh nggak jahat loh, kakak udah berbagi dan lain sebagainya. Nah, nanti dikasih solusi sama kita tentang masalah yang terjadi. Kakak atau adik, kalau misalkan nanti ada yang mau lagi makanan yang kakak mau, coba deh dibuka dulu bungkusnya gitu ya, terus nanti dibagi dua, mau nggak gitu ya. Kakak dapat sebagian dan temannya juga dapat sebagian. Terus nanti dikasih pengertian sama kita. Nanti bilang sama temannya ya dek gitu ya, kita cuman punya segini, kalau mau nerima mangga, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau si temannya nolak ternyata terus masih ini, kalau dikasih pengertian ya sama si anak, kalau nanti teman kakak nolak dan nggak mau menerima gitu ya yang sebagian ini, ya nggak apa-apa, dibawa pulang aja dan dimakan sama kita kayak gitu. Jadi yang pertama divalidasi dulu rasa si anaknya ya. Jadi takutnya tuh dia kepikirannya, aduh aku jahat ya gitu ya. Padahal aku udah berbagi. Jadi takutnya kayak gitu. Jadi divalidasi dulu, kakak tuh atau adek tuh nggak jahat, udah baik dan sebagainya. Kalaupun nanti misalkan bawa makanan yang sama, di hari besoknya mungkin ya kita bawa makanan itu dua jenis gitu ya. Terus nanti si anak kita ngasih makanan yang si temannya mau, dikasih sebungkus-sebungkus gitu, dia punya, si temannya punya, terus nanti si temannya bilang ini ya maaf ya gitu ya, berani minta maaf walaupun kita nggak salah gitu ya, maaf ya kemarin kurang gitu ya, tapi tolong jangan bilang saya lagi jahat gitu ya karena saya sudah mau berbagi dah gitu. Tapi kalau misalkan terus-menerus seperti itu berarti lingkungannya udah toksik, temennya adanya udah toksik, nah itu bisa minta bantuan gurunya. Kan kita nggak tahu ya kondisi di TK kayak gimana. Nah, kalau misalkan si anak, kalau kita terus-menerus dapat laporan itu dari anak, minta bantuan gurunya. Bu, gitu, mohon maaf, anak ini selalu apa ya, selalu bilang anak saya begini begini begini. Mohon mohon untuk diberi pengertian atau mungkin agak disounding tentang yang dia permasalahkan gitu ya. Nanti juga
si ibu gurunya kalau misalkan memang perhatian apakah si anak ini punya masalah di rumah dengan orang tuanya ataukah kurang perhatian dari orang tuanya, itu bisa kedeteksi juga dari sana. Kayak gitu teh. Yang penting kita validasi dulu perasaan anak kita, nggak apa-apa kok deh gitu ya. Takut-takut nanti dia jadi nggak mau berbagi, takutnya seperti itu. Gitu. Untuk solusi ke depannya mungkin bisa berbagai mungkin bisa bawa makanan yang sejenis gitu ya semua, atau enggak kalau mau beda-beda setidaknya dia punya satu di rumah untuk disimpan. Jadi ketika dia nggak kebagian karena dikasih sama anak lain, dia udah punya di rumahnya gitu. Gitu ya. Mangga Teh Nana Iya. satu lagi. Teh Marisa udah cukup atau ada lagi? Udah teh, udah. Alhamdulillah, makasih teh. Ah, mangga Teh Nana. Ya, kasih ya Teh. Izin apa? Tidak video ya Teh. Mangga Mau mangga. nanya, iya. Mau nanya ini Teh, terkait dengan tugas anak di rumah itu ada ininya nggak Teh listnya? Misalnya umur sekian itu udah harusnya dia udah bisa nyapu di rumah, udah bisa nyuci gitu. Ada nggak list-list menjawab maksudnya biar tahu anak-anak nih sudah bisa dikasih tanggung jawab itu ketika usia berapa gitu. Itu satu. Yang kedua, anak saya kan umurnya itu masuk SD 6,5 tahun. Nah dia itu di rumah itu agak apa ceriwis gitu, ngomong aja terus kayak gitu, jadi suka cerita lah. Nah tapi di sekolah dia kebalik gitu. Banyak pendiam, jadi kalau ditanya baru jawabnya, kalau dipancing banyak gitu, tapi kalau tidak itu dia diem gitu. Nah itu salah satu ini dari laporan dari gurunya ya, dan ternyata ke anak murid yang lain gitu juga, kalau dia nggak diajak main dia dah main sendiri gitu. Oh, Tapi kalau enggak dia kalau diajak main dia mau gitu. Nah itu terus satu lagi juga mau nanya, itu solusinya itu gimana ya Teh biar dia itu juga apa namanya lebih berani. Tapi satu sisi dia itu juga sensitif ya kalau teman-temannya itu apa ngomongnya agak keras. Nah dia itu udah diem gitu. Misalnya apa main terus temennya dia main ngambil sesuatu yang mungkin permainan itu udah dilepas sama temennya, kemudian dia main, teman-temannya tiba-tiba marah gitu, ini kan punya saya tadi gitu. Gitu. Jadi hmm, akhirnya dia nggak berani apa bilang ini kan gantian punya hak masing-masing gitu maksudnya. hmm. Nah itu gimana solusinya? Ada 3 pertanyaan ya, saya jawab satu-satu. Yang Banyak pertama, banget. sejak kapan anak bisa dikasih tanggung jawab dan listnya apa aja? Yang udah dijelasin tadi, anak bisa dikasih tanggung jawab di usia mulai 3 tahun ke atas. Jadi sejak 3 tahun anak udah bisa dikasih tanggung jawab. Listnya adakah Teh? Kalau di saya ada bagi anak-anak saya. Tapi kan bagi anak-anak saya tidak sama dengan anak-anak Teteh semua. Sebagaimana sifat unik yang anak-anak Teteh semua punya gitu ya. Anak saya sejak usia 3 tahun, karena saya juga suka beres-beres rumah, tiap pagi saya udah harus nyapu ngepel dan sebagainya karena nggak ada ART di rumah gitu ya, cuman ngejar waktu suami berangkat kerja atau harus standby di depan komputer, jadi under jam 8 semua kerjaan rumah tuh harus selesai. Jadi karena udah terbiasa melihat saya beres-beres, akhirnya mungkin anak laki-laki saya terpatri bahwa oh ternyata pagi-pagi itu harus beres-beres ya. Di usia 2 tahun lebih juga anak laki-laki saya tuh kadang-kadang mengutin sampah gitu ya. Masukin sampah ke tong sampah walaupun itu cuma sasa-sasa kecil atau bekas tisu ataupun apapun itu udah kelihatan gitu ya. Oh, dia tuh sering banget buangin sampah atau mainin sapu dan sebagainya. Akhirnya di usia 3 tahun saya coba kasih tanggung jawab buat dia. Kakak mau nggak bantuin Umi buang sampah gitu ya ke depan, padahal bantuinnya cuman dari depan rumah, dari dalam rumah gitu ya ke depan rumah yang ada tempat sampahnya itu yang buat dibawa ke TPA. Dan itunya isinya nggak banyak karena kan udah ada pemilihan juga di rumah gitu, cuman kecil-kecil kayak plastik kecil dan sebagainya disimpan. Akhirnya sejak usia 3 tahun tanggung jawab dia adalah buang sampah di rumah. Bahkan kalau misalkan saya udah selesai beres-beres, dia selalu nanya, Umi ada sampah yang harus dibuang enggak gitu ya. Padahal sampai saya bingung, nggak ada kak gitu, nggak ada yang harus dibuang. Itu satu. Jadi satu-satu aja tanggung jawabnya, jangan banyak-banyak. Kayak misalkan sukanya apa nih, dilihat aja. Kayak misalkan suka ceriwis ya, suka ngomong dan sebagainya. Coba kasih tanggung jawab, bacakan satu buku satu gitu ya, ceritakan sama ibu gitu, ceritakan sama adanya atau ceritakan sama ayahnya.
entah itu pas malam, entah itu pas pagi, pokoknya tanggung jawab dia adalah membaca satu buku satu gitu ya, membaca kepada kita. Yuk, baca yuk gitu ya. Disuruh milih aja. Kakak mau bacain buku yang ini ceritanya tentang ini atau tentang ini gitu. Atau kakak mau milih buku sendiri. Tapi kakak ya yang bacain, Umi yang dengerin kayak gitu. Dikasih tanggung jawab kayak gitu. Misalkan kalau anaknya suka ngomong atau kan beda-beda ya. Anaknya sukanya apa? Dikasih tanggung jawab hal itu. Nanti seiring bertambahnya usia, makin nambah tanggung jawabnya. Kayak anak saya sekarang usianya 4 tahun ya, dari usia 3 tahun dia buang sampah, kemudian naik kelas dia jadi suka apa ya, masuk-masukin baju ke lemarinya gitu ya. Setelah saya selesai lipat, dia bertugas untuk masuk-masukin ke lemarinya. Bahkan dua dua orang, dia dan adiknya yang masih kecil ya, walaupun nyengsol-nyengsol atau miring-miring ya ke sana kemari ya, jangan harap pekerjaan anak itu sempurna ya, nggak akan mungkin sempurna, ada cacatnya pasti ada, kacaunya pasti ada. Dan disitulah orang tua yang harus sabar, nggak apa-apa walaupun miring-miring sedikit ataupun apapun itu diterima aja, yang penting dia udah menjalani tanggung jawabnya sendiri. Apakah ada listnya? Menggal listnya dibuat oleh masing-masing ibu di rumah, karena nggak sama kalau misalnya saya bikin ya usia 3 tahun harus bisa buang sampah sendiri, kan itu untuk anak saya, untuk anak tete-tete semua belum tentu suka buang sampah, bahkan ada yang mungkin ada yang jijik ya megang tempat sampahnya dan sebagainya gitu. Jadi ada listnya ada, tapi silahkan dibuat sendiri. Kalau misalkan bingung, masih bingung gimana nilai anak sendiri, nanti mungkin dibahas di fitrah bakat di bulan depan. Yang kedua, ketika anaknya cerewet, cerewet gitu di dalam rumah, tapi di sekolah ternyata pendiam, yang harus kita perhatikan adalah ditanya dulu anaknya. Biasakan validasi rasa ya, kayak tadi. Tanya sama anaknya, Kak atau Dek, kenapa ya kalau di sekolah itu kakak tuh sering pendiam gitu ya? Ada masalah atau kakak malu atau gimana? Ditanya. Nanti si anak tuh walaupun nanti diem dulu gitu ya, nggak ngejawab, berapa minggu ditanyain sama tapi nggak ngejawab, nanti suatu waktu misalkan di 2 minggu atau 3 minggu setelah pertanyaan itu ditanyakan kepada dia, dia akan menjawab, iya Umi, misalkan aku takut, aku malu. Nah di situ baru kita tahu, oh ternyata anak saya malu. Nanti kita kasih solusi atas jawaban yang dia berikan. Kalau malu, cara ngatasinnya gimana gitu ya, diajarin sama kita. Kalau misalkan dia ternyata takut sama teman-temannya, mungkin kita bisa minta bantuan ke ibu gurunya. Dia takut karena anak ini begini begini begini. Coba kayak gitu. Itu divalidasi rasa dulu. Terus untuk pertanyaan ketiga gimana gitu ya? Kalau misalkan seperti itu tulus. Nah, yang harus diperhatikan ketika anak kita nggak mau, mungkin nggak mau mulai ya, nggak mau mulai ngajak main teman-temannya, berarti kita harus minta ke ibu gurunya, Bu, tolong anak saya di apa ya, ditempatin atau masih diarahin untuk main ke kelompok ini gitu ya, yang baik. Ya kan kita juga harus tahu teman-temannya, teman-teman yang mungkin agak baik untuk anak kita yang mana. Coba deh diajak sama ibunya dulu gitu, atau nanti ditambah sounding kita di rumah, Dek, nanti main sama yang namanya ini ya gitu ya, gini-gini dia baik loh, gini-gini gitu, adek ajak ngobrol aja gitu ya, dan sebagainya. Terus dilihat progresnya selama seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan gitu. Ketika udah dicoba sama gurunya ditempatin di situ, kemudian udah kita sounding juga, ternyata masih sama anak kita seperti itu, barulah kita dekatin temannya. Kita dekatin ke temannya, jadi nggak ke anak kita, temannya dulu. Si temannya yang baik itu mungkin kita pas pulang sekolah atau pas ngejemput anak kita diajak ngobrol, Dek nanti ajak main ya gitu ya, anak kita namanya siapa, ajak main ya gini 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 gitu ya. Atau nanti kita main bareng yuk gitu ya, di mana gitu, atau suatu waktu dalam 1 hari kita full gitu ya nemenin anak kita di sekolah buat lihat progresnya sampai sejauh mana kayak gitu. Kalau misalkan masih tetap aja nggak ada perubahan sama sekali, itu mungkin boleh ketemu sama gurunya. Mungkin dari gurunya ada solusi apa terhadap kondisi anak kita ini. Tapi selama nggak ada apa ya, nggak ada yang aneh gitu ya. Misalkan anak kita tuh jadi pendiam banget gitu ya, nggak mau ketemu sama banyak orang, atau bahkan nggak mau berteman banget sama orang lain gitu ya, diajak main nggak mau gitu ya, menutup diri intinya ya. Jadi jangan sampai anak yang menutup diri, selama belum menutup diri yang apa-apa gitu ya, itu masih dalam tahapan aman, kan usianya masih 6 tahunan ya, 6 tahunan masih ada rasa malu-malu lah, itu wajar. Nanti usia 10 tahun ke sana baru dia ada rasa wanternya gitu ya, mau berteman dan sebagainya. Apakah itu normal tadi usia segitu? Itu normal di usia segitu, jadi jangan khawatir. Sekian Teh Nana, apakah sudah menjawab? Udah, terima kasih Teh.
Baik, Radio Hikmah mulai lagi di pertanyaan. Oh, banyak pertanyaan ternyata ya. Saya kira fitrah individualitas sosialitas nggak semenarik itu. Ternyata banyak yang suka ya. Terakhir pertanyaan Teh Habibah ya. Lanjut ke pertanyaan Teh Fatimah. Oh enggak, bukan, ini bukan pertanyaan. Pertanyaan Teh Gina. Siswa saya berusia 6 tahun. Dia punya kebiasaan membawa semua barangnya kemana-mana meskipun cuma pindah tempat duduk beberapa langkah. Apakah hal tersebut red flag atau memang masih fitrahnya? Kalau di usia 6 sampai 10 tahun masih ada transisi antara si individualitas dan sosialitas, apakah itu red flag? Itu bukan red flag, itu masih normal. Jadi, kenapa bisa begitu anak-anak? Karena penumbuhan fitrah di usia individualitas di usia 0 sampai 5 tahun atau bahkan 0 sampai 6 tahunnya berarti sangat luar biasa keren. Dia tuh rasa kepemilikannya hebat banget gitu. Jadi, oh ini barang milikku, jadi dia nggak mau meninggalkan barangnya di mana-mana. Nah, apa yang harus dilakukan ketika si anaknya seperti ini, walaupun dalam tahapan normal, walaupun masih dalam fitrahnya seperti itu, tapi pelan-pelan harus diubah. Karena kan udah mau masuk 7 tahun, udah masuk mau 7 8 tahun, harus ada transisi ke sosialitas. Jadi pelan-pelan mungkin sebagai guru kita bisa dek gitu ya, barang-barangnya simpen di sini ya, dijagain sama ibu kok, dijagain sama ibu gitu ya, mau nggak gitu ya, ditawarin itu terus menerus. Dan nggak bisa sekali, biasanya berkali-kali, bisa sampai 10 20 atau bahkan sebulan gitu ya, 30 kali itu perlu. Jadi dijagain sama ibu, dan membangun rasa kepercayaan antara kita sebagai gurunya dan anak itu yang punya barang. Sebagaimana kita punya emas misalkan ya. Anak-anak tuh menganggap semua barang yang dimilikinya itu berharga. Bahkan pernah nggak kalau anak saya yang kedua itu menganggap gayung tuh berharga sampai saya beli 2 gayung karena dia saking senengnya main gayung gitu ya. Gayung tuh sampai dibawa tidur ke kamar, kemudian dibawa kemana-mana gitu. Anak usia 1 tahun setengah, dia tuh sangat suka gayung. Entah kenapa gayung itu dibawa kemana-mana. Bahkan kalau keluar pun kadang-kadang harus bawa gayung di dalam tas. Ya karena itu mereka tuh menganggap barang itu seolah-olah emas yang berharga gitu ya. Kan kita ninggalin emas di rumah atau tanpa pengawasan orang tertentu atau di tempat yang aman, kan rasa was-was ya. Rasa was-was itu ada gitu. Nah, seperti itulah gambarannya. Nah, jadi caranya adalah bangun rasa percaya antara si anak dengan kita. Nggak apa-apa kok barangnya dititipin sama ibu aman gitu ya. Misalkan di tempat tertutup, disimpan di laci gitu ataupun apapun dibujuk aja. Hingga nanti pelan-pelan setelah rasa percaya itu ada, dia akan mau menitipkan barangnya kepada kita selaku guru. Begitu ya. Insya Allah menjawab. Teh mau tanya, anak saya laki-laki, usianya 4 tahun. Dia sering khawatir dengan barang-barangnya takut diambil orang lain. Dia juga nggak mau kalau ada temannya main ke rumah karena nggak mau minjemin mainannya. Terus pernah juga tanamannya mau dideketin kucing, dia nangis karena takut kucing itu makan tanamannya. Itu nggak apa-apa teh. Cara soundingnya gimana ya biar nggak terlalu khawatir. Wajah. Jadi gini ya teman-teman, di usia sampai 6 tahun atau 7 tahunan itu sangat wajar kalau misalkan si anak-anak tuh masih punya rasa kepemilikan yang tinggi, seolah-olah semua barang itu emas tadi gitu ya. Nggak apa-apa, apakah wajar? Wajar. Tapi nanti kalau misalnya udah masuk 7 8 9 10 itu harus ada transisi dari individualitas atau dari egosentrisnya ke fase sosialitas. Nah, bagaimana caranya biar nggak terlalu strict gitu teh gitu ya? Usia 4 tahun mah aduh udah masih wajar, apalagi kayak gitu. Usia 6 tahun juga masih kayak gitu ya, masih wajar. Usia 7 tahun mulai kita agak seringin sounding dan sebagainya. Bagaimana cara soundingnya? Yang pertama bisa pakai buku teh. Kalau misalkan ada buku yang berbagi atau buku tentang kehilangan dan sebagainya kan ada. Kalau nggak salah tuh buku yang ada peci siapa yang hilang gitu ya, atau tentang kepemilikan apa. Nah itu tentang berbagi-berbagi itu boleh juga. Atau mungkin kita bisa mengajarkannya tentang ngasih barang yang kita punya ke orang lain misalkan ya, atau ngasih barang yang kita bikin ke orang lain itu juga bisa. Jadi tapi sounding ini harus diketahui bersama, sounding itu nggak bisa sekali, nggak bisa 2 kali, paling minimal itu 1 bulan bagi anak-anak, 1 bulan 2 bulan 3 bulan. Teh atau aku mah sounding ke anak teh nggak ngaruh gitu, anaknya terus kayak gitu gimana? Ya udah nggak bisa sekali 2 kali, teteh harus sering gitu ya, bahkan harus sebulan
sampai mulut berbusa pun ya harus dilakukan. Namanya juga sounding, insya Allah pelan-pelan anak juga paham kayak gitu. Jadi nggak apa-apa teh kalau misalkan sekarang barang-barangnya takut diambil orang lain itu wajar. Kalau misalkan bahkan tanamannya takut dimakan kucing juga itu wajar. Tapi nanti mungkin bisa diajarin ketika kucingnya datang untuk menghindari makan tanamannya, disediakan makanan kucing buat kucingnya. Jadi sekaligus menjaga kepemilikannya, sekaligus diajarin berbagi makanan ke kucingnya. Gitu ya kurang lebihnya apa yang bisa dilakukan. Bagaimana teh membangun fitrah individualis sedang mesti harus berbagi dengan adiknya. Oh gitu. Nah kalau misalkan di saya biasanya drama dengan adik itu ada gitu ya. Terutama anak saya dua-duanya laki-laki pasti ada berantemnya entah apapun itu. Biasanya saya nyediain hal yang sama itu dua. Kayak misalkan ketika dia berebut apa gitu ya, berebut mobil-mobilan, padahal mobil-mobilan banyak gitu ya. Tapi ya berebut aja deh bawa mobil-mobilan, pengen mobil-mobilan itu. Nah, caranya adalah enggak nyalahin salah satu orang. Biasanya yang salah itu, yang mencederai fitrah itu ketika ibunya atau ayahnya itu menyuruh anak sang kakak mengalah, kamu nih ngalah buat ade dan sebagainya. Dan sebisa mungkin kita nggak boleh nyalahin dan nggak boleh nyuruh mengalah untuk salah satu pihak. Ketika mobilnya cuma ada satu, kemudian anak-anak kita berantem, ambil aja mobilnya, terus digendong aja dua-duanya. Yuk kita main yang lain yuk gitu ya, atau main pasang-pasangan atau apapun itu. Itu yang pertama, jangan menyalahkan salah satu pihak. Yang kedua, lihatlah apakah bisa dibagi atau enggak. Kayak misalkan anak-anak saya tuh kadang dalam hal makanan gitu ya, makanan pun ada dalam satu toples misalkan. Terus kakaknya mau, adanya mau berantem gitu ya. Terus nanti makanan yang ada di toples itu saya dimasukin ke wadah gitu yang sama, terus yang sama rata dikasih, terus kakaknya dikasih, adanya dikasih, toplesnya saya simpen gitu ya. Jadi biar nggak ada masalah lagi kayak gitu. Misal apakah bisa dibagi atau enggak? Kalau bisa dibagi dua aja. Yang ketiga, apakah berantemnya itu udah tahapan yang parah banget? Kalau yang parah banget tuh kayak misalkan kakaknya nendang adeknya gitu atau kakaknya pukul adeknya sampai berdarah kan itu udah red flag banget ya. Nah, kalau red flag banget berarti yang harus kita lebih perhatikan adalah kakaknya. Apakah tangki cinta si kakaknya ini kurang dari kita karena kita memperhatikan adeknya? Apakah si kakak kurang perhatian gara-gara kita banyak perhatian sama adeknya? Nah, gitu ya kalau misalkan si hubungan kakak adanya udah separah itu. Tapi kalau misalkan ya berantem-berantem biasa gitu ya atau berebut mainan biasa, berarti itu hal normal. Yang paling penting kita jangan nyalahin salah satu orang. Kalau bisa dibagi-dibagi. Dan yang ketiga adalah tenangin keduanya gitu ya. Dan apakah bisa dihindari teh? Nggak akan mungkin bisa dihindari. Kakak adik usia 0 sampai 6 tahun pasti ada jiwa-jiwa berantemnya. Bahkan di usia remaja pun masih ada berantemnya kan. Itu wajar, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan gitu gimana ya diperhatikan. Mungkin kakaknya kurang kasih sayang atau gimana, itu bisa dievaluasi dulu. Ya, terus alhamdulillah. Saya sama mau nanya gimana caranya menyembuhkan fitrah individualitas yang pernah terluka. Nah, cara menyembuhkan fitrah individualitas yang pernah terluka dilihat dulu apakah yang kurangnya di individunya, apakah yang kurangnya di sosialitasnya. Yang terlukanya itu yang bisa mengidentifikasi ya diri kita misalkan atau diri kita sebagai diri kita sendiri kalau misalkan punya luka gitu ya atau punya fitrah yang belum tumbuh atau neliti si anak-anak kita. Jadi ketika anak kita kok anak kita gini ya gitu ya. Itu bisa jadi kalau misalnya anak kita yang cedera fitrahnya, oh individualitasnya nggak tumbuh nih atau oh ternyata sosialitasnya nggak tumbuh nih. Itu bisa diidentifikasi sama diri kita sebagai orang tuanya gitu ya. Atau kalau misalkan kita yang merasa kita kurang sosialnya atau kita kurang individualitasnya, kita bisa evaluasi apakah ini memang menuju kedewasaan seperti ini gitu kan. Memang wajar, justru wajar kalau misalkan semakin dewasa semakin sempit lingkungan pertemanan, semakin free path kehidupan itu fase kedewasaan, bukan penumbuhan fitrah lagi. Tapi kalau di anak-anak ya kalau misalkan ada red flag tadi ya, di saat usianya 7 sampai 8 tahun dia memilih nggak bersosialisasi tapi di rumah juga nggak ada kegiatan apa-apa, mungkin nah itu bisa ditanyain dulu sama anaknya kenapa kamu nggak mau sosialisasi, apakah lingkungannya kurang tepat, terus nanti dicari lingkungannya tepat bagi anak kita apa, ditempatin di tempat yang dia suka. Kalaupun dia apa nggak ada penumbuhan apa-apa dan nggak ada pengaruh apa-apa terhadap dirinya, tetap kayak gitu kayak nutup diri gitu ya, ataupun ya nggak mau berteman sama siapa-siapa, itu boleh langsung minta bantuan ke psikolog
bisa ke psikolog anak. Jadi barangkali ada yang salah dalam pengasuhan kita gitu. Karena kalau misalkan terlibat dengan sosial itu harus minta bantuan ke psikolog yang paling ininya ya, paling ampuhnya. Gimana teh kalau kebalikannya? Ya tadi mah kan nggak mau berteman, ini ternyata berteman terus sampai Isa belum pulang-pulang, padahal usianya baru 11 tahun. Nah itu harus ada ketegasan dari orang tuanya. Kalau itu mah berarti kurang suplai ego dari ayahnya. Ayahnya yang harus agak tegas pada anaknya agar anaknya enggak keluar terus-menerus gitu ya, dikasih batasan, dikasih aturan kalau gitu. Justru yang hiperaktif itu lebih mudah dikendalikan oleh ayah kalau ayahnya turun secara tegas gitu ya. Bukan keras ya, tegas gitu ya, ngasih aturan, ngasih peringatan dan sebagainya. Yang bahaya itu yang diem-diem, kayak misalkan diem-diem dia penuh rasa kekhawatiran diri sendiri, insecure, merasa diri nggak berguna, kan banyak ya yang kayak gitu yang akhirnya bunuh diri, kan nauzubillah itu gitu. Jadi kalau misalkan yang pendiam yang malah ke bawah gitu ya, ini downgrade-nya itu harus butuh bantuan psikolog. Tapi kalau misalkan yang ke atas selama bisa ditegaskan sama orang tua atau ayahnya itu masih bisa diatur. Tapi hati-hati juga yang ke atas yang hiperaktif itu bisa juga jadi masuk ke pergaulan yang aneh-aneh gitu ya, selama individualitasnya kemana-mana gitu dia, itu juga butuh bantuan dari psikolog kalau memang si pergaulannya udah jauh banget gitu ya, udah masuk ke gerombolan anak pang misalkan atau geng motor dan sebagainya gitu ya. Nauzubillah, itu harus bantuan dari psikolog begitu. Nah, alhamdulillah semua pertanyaan sudah saya jawab, materi juga sudah disampaikan. Barangkali nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau mau curhat lagi, mangga kita lanjutkan di lain waktu. Sampai jumpa Bincang Fitra. Tadi mau Bincang Fitra jawab pekan keberapa? Bincang Fitra itu setiap pekan keempat setiap bulan. Kalau misalkan mau nyimak dari yang pertama, apa itu fitrah, fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah seksualitas, fitrah apalagi yang sudah kita bahas ya itu ada di YouTube. Saya ada rekamannya, cari aja Ikmah Hanifah, itu semua ada rekaman podcast di sana. Cari yang kelipatan 4, berarti kan Bincang Fitrah ada di setiap pekan keempat. 4 berarti episode 4, episode 16 ya. Episode 4, episode 8, episode 12, episode 16 kayak gitu ya. Dicari aja per kelipatan 4. Setiap bulan ada di pekan keempat ya. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan keempat di bulan Juni, kita bahas fitrah bakat dan kepemimpinan.